大同吗？啊，的，继续，新鲜人元气，就拍手跟住一点，准备的准备那么说当，当然先先 Pertama-tama 搞 saya 懂我，ingin menyampaikan 那是我 salam 搞的 saya 呀，kepada 呢，呃，我们啥 semua 继续 anggota 呢？Sangga, biksu-biksuni yang mendengarkan ajaran ini dan juga semua umat yang mendengarkan lewat internet. Saya ingin menyampaikan salam saya dan juga doa baik 啥啥，saya untuk 那这 Anda 里，semuanya. 对嘛，木头学的了呀，呢，卡张，继续了我卡啥的，subject 我都切不呢，Apa yang ingin 接 saya 下来我打，sampaikan yang kita diskusikan beberapa hari 嗯。lalu mengenai garis besarnya. subject 往都前边一呢，啊，对了呀，俺的 这 subject 需下来了啥？啊，Sesuai dengan garis besarnya, saya rasa yang terbaik adalah kita diskusikan dulu 那么我就 tentang 把定 garis 了那个 besarnya. Hmm, subject 对了，快不起的 Di 给给 antara 啥也批吧，daripada 50 一 ayat 呢，这 ini 当不当，你不当，ada 什么的 8 就学习 poin 不的，tentang bagaimana menghormati guru, 大 seperti 概应该 misalnya 说的，mempersembahkan 他 guru. 1, 2, 搞不 3 啥，sudah 什么 kita 第一个 selesaikan, kita 彻底 rampungkan. 多去学 Hmm. 起，俺那第一节了呀，俺那西吧，拉美在的考了去的是查啥的，要 Yang 注意 sekarang 的。kita berbicara tentang mematuhi 他这那当不 guru 眼里啊，dan 干住吧 juga yang 啥的，kelima 也得 yaitu 确实 bagaimana 嘛，kita 学的啥干 memperlakukan 哈啥，harta 干 guru 住吧 dan 啥的，juga 去估计了吧，pengiringnya. Yang 拉玛 pertama 连 tama 我们 adalah 都土里谈的 ketika 电话 kita 搞是，membicarakan atau 别人没把 memperluas 他们这个拉 poin 美干了，tentang 拉美这说是继续到 memenuhi 底了吧，uh, ya拉美干哈 menjelaskan 嘛不 ini 愿意 adalah 了，但 bahwasanya kita 对了，jadi 一到 tidak 了没想 peduli 啊，这到 instruksi 你把 apapun 钱 yang 要没去 disampaikan 的，dari guru, 这是对 kita 的，tidak boleh 他第一个搞的了呀，那 tidak 人 melakukannya 生 atau kita tidak 俺 boleh 说的在 mengabaikannya. 其中。基准没得那边给，他老嘛，大话都，当然你们都不是按你穷别，那呢他，大话都 Saat 不对 ini 瑞穷不 mungkin 钱 saya 的 akan 了嘛，berbicara tentang Ray 那当然 Chumpa, 是，murid 瑞穷 daripada 把的 Mirepa. 这没得那边，Jadi 基准 Mirepa 那边，mempunyai dua 对了我 murid 看啥，utama, yaitu yang seperti bulan dan 土 seperti 地那 mentari. 边修 Yang 的 seperti 西 mentari, 瑞选这个 seperti 的，bulan itu 那 adalah 瑞 Ray 穷不的了 Chumpa. 吧，Ray Chumpa adalah 干部把 orang 那 yang 个对瑞穷不修的，menghabiskan waktu yang lebih 其实 lama 土地 ataupun 修 yang 一 paling 的，lama dengan Mirarepa 他 pada 基 masa 准。hidupnya. Lebih 你 panjang 呢？他要 waktunya 瑞穷把的 dia 常常考 menghabiskannya 上去，不 daripada 是，他们这基准你 Gampopa. 干了年嘛年了，真的是用这个多，他常嘛的 Terdapat 有 terdapat 日 beberapa 过这 situasi di 学 mana 的 Ray 吧，Chumpa tidak menaati 都 instruksi daripada gurunya. Beberapa 瑞穷 hari 把的 yang 搞的 saya 是这 juga 样，都给了 bercerita 穷些，beberapa cerita 俺那 sudah 地 bukan. 俺给了多穷，俺的嘛给俺给嘛家钱 Eh, 多，俺的基准，saya juga ada berceritakan beberapa 基 cerita 准这 tentang 个 Ray Chumpa bukan, 给 ya 的那些。 bagaimana ia 俺那 merasa 压 lebih 了那 sombong 些那老 daripada 的呀，俺 guru 基准 dan 都是不 kemudian 切 sang 入嘛 guru 是，menghancurkan 压个嘛 kesombongannya 切 dengan 入切入嘛是不给考 menunjukkan 了呗，啊， kekuatan supernaturalnya di 学 mana 的，ia 俺的这 bersembunyi 个嘛，di ataupun berdiam di 基 dalam 准，sebuah 日穷的给俺给加呗， tanduk 我学习 yak 没吧， dan badannya 他 menjadi 这里 kecil. 的了呀，多去，Hmm. 俺 Dan 给 ia 其他 melakukan 去 hal 了，ini 那 adalah untuk menghancurkan 用的地是 kesombongan daripada life Ray story Chumpa, 的 bukan? 这些，Dan 俺 hari 的 ini 这 saya 个 akan life story menceritakan 的不起，这都俺 cerita 这 yang 都不这 lain 个也 dari Ray 学的，Chumpa ini. 懂着这，对了呀， Jadi ini adalah mungkin kisah 这个那 kasih 的 ya, 那边呢。 kisah kasih. 基准 Mungkin 说 dalam 是让 satu 他吹拂 perspektif. 啥的了呀，俺那让他吹拂啥的，Jadi 让基准给年纪了，天了呀，手，俺这穷把的婆婆公么啥的了呀，手给搞了呀，这不的啥呢？俺那热吧，朝鲜嘛 ketika 没有 Mirapat 去，tinggal 俺 di 那 toko di 亚马 Nyana, 远大嘛有 terdapat 去，banyak 对了呗， sekali 俺那 murid-murid 就 Mirarepa dan juga para sponsor yang 准备嘛 berkumpul 没 di 去的 sana. 朝鲜，俺第六啥呢？Jadi 那么一旦 terdapat 看这个，perkumpulan besar 俺那日 orang-orang di 穷白的 sana 什么拿落来呀？俺那贵嘛 dan 拿 pada saat 钱，itu 俺那基准热把钱不来呀，刷的呢，
En kub di sana jizu milere ke namta di da di suares. Pada saat itu, guru Dewa Idam Dadakin memberi inspirasi kepada Ricupa melalui tanda-tanda dalam mimpinya. Jizu milere namta utele ya. Jadi ini ada di dalam Dewa Hidup Mirarepa yang ditulis oleh Canang Heruka. Kawasung bersana di Jadi tempat tempat yang diceritakan itu adalah berada di Nyanang, yaitu ketika ia dikeliling oleh para murid-murid dan guru-guru yang dalam jumlah yang besar. Dan Rijumpa memohon dan sebagai tanggapan atas permohonan Rijumpa yang sungguh-sungguh yang terhormat itu menceritakan kisah hidupnya. Dan pada saat itu Rijumpa ingin pergi ke Tibet. Ia benar-benar memiliki niat yang kuat untuk pergi ke Tibet Tengah. Dan sebagai tambahannya, banyak sekali pendukung pada saat itu atau murid-murid atau jadi pada saat itu banyak sekali orang-orang yang lebih muda ingin memberi persembahan pada Rijumpa, tetapi yang lebih tua lebih ingin memberikan persembahan pada Jesuit Mirarepa. Pada saat itu banyak sekali wanita-wanita pergi ke memberikan persembahan kepada kedua-duanya dan memberikan persembahan yang lebih baik kepada Rijumpa dan tidak begitu baik persembahan kepada Mirarepa. Dalam situasi seperti itu, Rijumpa berpikir apa yang dipikirkan Rijumpa pada saat itu adalah sedemikian banyak orang datang kepada memberikan persembahan saya, dan guru Mirarepa sudah pasti menerima persembahan yang jauh lebih baik, jauh lebih banyak persembahan daripada saya. Dan kemudian ia pergi ke Mirarepa dan ia berkata, yaitu Mirarepa, apakah Anda menerima banyak persembahan yang besar sekali? Dan oleh sebab itu saya pikir kita harus mempersembahkan semua persembahan kita itu kepada para repa-repa yang lain sebagai suatu gana caka. Dan ia menanyakan gurunya kepada itu. Dan sang guru menjawab, ya kita harus melakukannya. Dan bagian saya adalah di dalam kotak anyaman itu. Ambil dan lakukanlah. Dan Rijumpa, dan ia seperti kotak dan semuanya ada di sana. Dan di dalamnya ia mengontorkan. Dan ketika ia melihat ke dalam kotak itu, ia hanya ada beberapa sedikit daging kering dan cuma sepotong kecil keji biru yang sudah ada sedikit jamur lagi, dan ada satu wadah dan ada sedikit berisi cang dan tidak ada api itu lagi. Dan pikiran Rijumpa menjadi tidak senang dan kecewa akan atas hal itu. Dan karena ia merasa tidak senang, karena apa yang ia pikirkan, Mirarepa harusnya memiliki persembahan yang lebih besar, karena ia sendiri menerima persembahan yang sedemikian bagus dan banyak, dan guru yang lebih berharga hanya mendapatkan sedemikian, bukan persembahan yang berharga, dan ia merasa agak kecewa. Dan kemudian sang guru itu jadi guru mengatakan, ini adalah persembahan daripada para penyokong, jadi apakah enak atau tidak, kita tetap harus membakanya, karena ini adalah
jasa kebajikan untuk para penyokong. Dan ia mengatakan cheese ini atau keju ini sudah sedikit berjamur, sudah tidak pantas dimakan. Dan kemudian Rejumpa pergi ke dua tempat pikirnya dan berpikir, saya bagaimana para penyokong ini berperilaku seperti ini meskipun aku tidak dapat meskipun aku tidak dapat menyamai satu pori-pori pun dari guru yang seperti Buddha ini, mereka memberikan persembahan yang tidak pantas. Mereka telah melakukan cara yang tidak pantas. Mereka sudah melakukan cara yang tidak tepat. Yang pertama-tama saya pikirkan adalah dan kemudian sebelumnya saya berpikir saya akan tinggal bersama guru untuk menerima instruksi lengkap dan melayaninya dengan sepenuh hati. Namun sekarang, jika saya tinggal lebih lama lagi, tampaknya saya tidak akan melayani guru, tetapi malah memperlakunya. Maka saya harus pergi. Dan pertama-tama ia ingin pergi ke Tibet Tengah dan ia bertemu dengan Milarepa, guru-guru dan ia mengatakan, saya ingin pergi ke Lhasa untuk melihat atau mengunjungi dua patung Jo dan Sakya, mengunjungi Wihara Samya yang agung, dan saya ingin melihat tempat kedudukan Lama Marpa dan Ngokpa, dan oleh sebab itu saya akan pergi ke Tibet Tengah. Dan ia membuat permohonan seperti ini. Ketika ia mengajukan permohonan itu, sang guru Milarepa mengatakan, pada umumnya, meskipun beberapa murid-murid berada di Tibet, tetapi ini bukan waktu yang tepat untuk pergi ke sana. Jadi, ia tidak memberikan permisinya. Tetapi Rejumpa sangat keras kepala. Dan ia mengatakan, saya harus pergi. Dan ia benar-benar berkeras untuk pergi. Jadi, dan Guru Rinpoche, jika kamu benar-benar sudah harus pergi ke Tibet Tengah, maka pertama-tama untuk melenyapkan ataupun menghilangkan ataupun menghilangkan halang-halangan, pertama-tama kamu harus melakukan 100 kali sujud di bukuku, bersujud 100 kali di buku, 100 kali pralaksina, 100 kali persembahan mandala, 100 kali persembahan torma, 100 kali persembahan air, 100 kali cacat, dan 100 kali pengakuan, dan banyak hal-hal yang harus dilakukan Rejumpa, bukan? Dan Rejumpa kan, pada saat itu ia pikir sudah mendapatkan izin pergi daripada guru, dan ia mengatakan oke, dan ia menjanji untuk melakukan semuanya, tetapi keesokan harinya ia lupa semua hal ini. Ia benar-benar melupakan semua hal ini yang sudah diminta dilakukan, dan ia pergi mempersiapkan segala sesuatu yang untuk pergi ke Tibet Tengah. Dan kemudian karena tidak banyak barang tiba, ia hanya menggunakan jubah katunya. Karena Milarepa juga menggunakan hanya menggunakan baju katun. Ya, jadi berdua juga menggunakan keduanya menggunakan jubah katun, dan kemudian ia memasukkan segala sesuatu itu ke dalam satu kayak jaring gitu. Jadi pada saat itu semua barang-barang dimasukkan ke satu kantung jaring begitu. Jadi tidak banyak barang. Jadi kita bisa melihat. Jadi ia tidak mempunyai banyak barang, jadi ia hanya memasukkan dalam kantung jaring begitu saja barang-barangnya. Dan kemudian ia menyelipkan di bawah lengannya buku petunjuk lisan di bawah lengannya, dan kemudian ia juga mengenakan topi kepandita Indianya, dan kemudian ia pergi ke Milarepa untuk memohon blessing-nya. Dan pada saat itu sang guru mengatakan, Rejumpa telah berada bersama saya bersama dengan sangat lama dengan saya, jadi nggak tahu kapan apakah kita akan
bertemu lagi atau tidak. Jadi oleh sebab itu maka saya akan menemaninya sampai ke suatu ke pas ya satu pas gitu. Karena ketika ia sudah bersada di atas daripada pas itu, kemudian sang Mirarepa berkata, berada di dekat ayam betina akan menghasilkan telur dan bertumbuh lebih besar. Telur akan matang dengan mudah dalam kehangatan ayam betina. Begitu pula bagi seorang meditatif tidak ada bahaya tersesat saat bersama dengan guru. Namun karena kamu pergi tanpa mendengarkan aku tidak akan meninggalkan cintaku. Teruslah berdoalah kepadaku secara teratur. Dan pada saat itu Rejupa mulai menangis dan sebagainya. Aku selalu memiliki persepsi yang tandanya tentang yang mulia sebagai Buddha. Sebelumnya, aku tidak memiliki siapa untuk diandalkan kecuali yang mulia, dan hingga aku mencapai kebuddhaan, aku tidak akan memiliki siapapun untuk diandalkan kecuali Anda, Guru. Aku memohon perlindungan dan bimbingan dalam kehidupan ini, dan kehidupan berikutnya, dan kehidupan baru. Dan pada saat itu, sang guru berkata, atau Mirarepa berkata, nah, jadi karena perjalanan jauh, jadi saya harus memberikan blessing kepada Anda, blessing berkah kepada Anda. Jadi ia mengeluarkan jubahnya dan membuka jubahnya, melipat jubahnya dan duduk di atasnya. Dan pada saat itu Dechung berkata bahwa saya tidak bisa duduk di sini karena ya berpikir kan kita bahkan tidak boleh menginjak pada bayangan guru, apalagi duduk di sana. Dan Mirarepa mengatakan karena kita mempunyai hubungan yang khusus, maka kalau ada izin daripada guru, maka itu tidak adalah kesalahan. Dan maka Rijungpa duduk di atas jubah Mirarepa yang duduk di atas jubah yang di jubahnya Mirarepa. Dan pada saat itu, Mirarepa duduk berdiri setengah terletak di atas batu besar, dan tubuhnya meninggalkan satu cetakan atau kesan seukuran pelukan orang yang masih ada di dalam batu cadas itu. Dan sampai saat ini masih bisa kelihatan dengan jelas. Dan kemudian pada saat itu, kemudian sang guru menyanyikan lagu keberuntungan. Ketika ditanya apa sila saya adalah orang-orang jahat tapi transmisi yang baik. Sila saya adalah wajah darah yang agung. Semoga terdapat keberuntungan dan sila yang luar biasa ini. Semoga ada keberuntungan untuk putra saya Rijungpa dan seterusnya. Dan ada sedikit yang lebih tidak nyaman ketika Anda di tengah ada seekor anjing betina dunia, ia akan ada bahaya untuk mencengkram bahaya mencengkram kaki Anda. Pada saat itu jangan lupakan gurumu dan praktismu, dan ia memberikan advice itu. Dan Rijungpa berterima kasih melakukan sujud berputar mengelilingi, memohon berkah kakinya dan berdoa aspirasi, dan kemudian berangkat. Dan pada saat itu Jason Mirarepa berpikir mungkin saja Rijungpa nanti akan setelah jalan beberapa langkah, ia akan melihat ke belakang. Ia mungkin akan melakukan hal itu, dan pada saat itu bila mana saya tidak masih duduk di sini, pada poin itu mungkin ia tidak akan senang. Jadi ia tinggal di atas tab itu di Nyunadopo. Jadi ia berpikir Rijungpa akan berpaling. Namun Rijungpa sama sekali tidak menoleh ke belakang. Karena ia sudah sangat senang sekali. Mungkin sudah sangat bahagia untuk pergi ke Tibet Tengah. Jadi ia tidak melihat ke belakang. Bahkan tidak menoleh ke belakang sama sekali. Dan Mirarepa pada saat itu berpikir, kalau saya pergi dan waktu Rijungpa memandang ke belakang, saya tidak ada, ia akan kecewa. Tapi Rijungpa tidak melakukan itu. Dan ia tidak melihat ke belakang. Dan Mirarepa berpikir, oke, dia sudah tidak
melihat ke belakang, mungkin saja ia sudah mengembangkan pandangan salah terhadap guru dan saudara-saudara sedermananya. Ya, lalu apakah ia akan mampu menahan rintangan dan kemudian eh, berharap mewujudkan dirinya sebagai seorang bandit, mengambil semua, mencuri semua apa yang dibawa oleh Rejumpa. Dan pada saat itu Rejumpa berpikir, ini karena saya tidak memiliki lakukan sujud dan beralih, saya berputar mengelilingi Buddha pagi ini, bermeditasi pada dan saya tidak melakukan semua ini, maka semua bandit ini mengambil barang-barang saya. Dan ketika ia memejamkan mata dan bermeditasi pada gurunya, dan ketika ia membuka mata, ia melihat mereka telah berubah menjadi 7 yogi, bukan lagi bandit. Dan mereka untuk menguji pengalaman Rejumpa, mereka bertanya, siapakah kamu, siapa gurumu, dan seterusnya. Dan pada saat itu Rejumpa berpikir, oh, tidak ada riba atau yogi akan bertanya seperti ini kecuali perwujudan dari sang guru, dan maka ia bersujud kepadanya. Dan kemudian pada saat itu perwujudan itu lenyap, dan sang guru berkata, aku datang pikir kamu akan menoleh ke belakang, tapi kamu sama sekali tidak. Jadi saya pikir kamu akan menghadapi halangan tuh, untuk menghadapi itu. Saya melakukan ini. Karena ikatan sama kita sangat bersih, dan kamu dan murid dan guru sangat murni hubungan sama, karena itu kita tidak akan terpisahkan karena sama kita yang murni. Pergilah ke Tibet Tengah, dan sangat ia benar-benar sangat senang dan pergi ke Tibet Tengah. Jadi Rejumpa sangat gembira dan sambil meletakkan kaki sang Mirarepadi, mahkota berdoa banyak sekali dan kemudian berangkat ke Tibet Tengah. Dan Rejumpa memiliki kekuatan mujizat di mana ia dapat berjalan dengan sangat cepat, di mana dapat ditempuh dalam 1 hari, di mana seseorang berjalan biasa orang akan berjalan 1 bulan. Ya. Tetapi Rejumpa hanya menempuhnya dalam 1 hari. Dan kemudian Rejumpa pergi ke Yalung. Dan kemudian ada dan di sana ada dan ia pergi ke Yalung dan tiba di istana yang dikenal sebagai Korlem, yang merupakan milik Chaput Chechung. Di Yalung, dan ia meminta ajaran dari Rejumpa dan persembahkan putrinya sebagai persembahan mandalanya. Dan setelah di Tibet tampaknya ada hubungan dengan sila Tuan Yalung. Jadi dengan Tibet tampaknya ia itu ada hubungan dengan sila Lamde Osung. Jadi ia adalah Becung Lagom dari sila Namdeya Osung. Ya, jadi pada saat itu Rejumpa pergi meminta dana makan, dan kemudian ia menyanyikan sebuah lagu, dan pada saat itu ia jadi pada saat itu ia bernyanyi membuat suara kebanyakan, dan pada saat itu ada seorang putri dan ia pada saat itu waktu Rejumpa mengetuk pintu benteng dan menyanyikan sebuah lagu, di sana ada seorang putri yang bernama Lempu yang sedang merawat abahnya, sang raja yang sedang sakit. Saat itu sang putri sedang memerah susu seekor hijau betina. Ketika itu Joe itu terkejut.
Ina da mo semo Hindustan ane oma Hindustan desa kubja so Jadi jebra biasanya di kan ma ketika sabres eh, zomon ro ane di kan ma sabres this Hindustan mo magane nenjo ba ronda jindo sta tizo yarge tula ne katang sigres gunge tula ne chudang sigres katang chudang sla karsana yarge tula ya show ma kisho la gores gunge tula ne be chang kisho la gores 남자 뒤지면 뭐 캠댕기 디솔라네 스타바라간 키시에 고데 체는데 또고 삼도가 아니 고데 체네 아윤두산에 레줌바 제브로 레줌바데 지부 민 제부 쉬우지 왜 키치 간에 대비네 제부 배 화이 꾸더지마도 요 말았어 대 통연두산에 뭐 세단도 상마 시제 아니 대바성만 당외 대바성만 왜 이동원도 당외 대바를 깨지 아니 사도야스다 제도가 사도야스다 제세 아니 다케 간에 쳔바이 가와편주의 교랑의 체는 가르치고 있으지 도스 주어지도가 주어지지 리중 병원에 쇼보드 미기야부 직 데브레스 아니 리중 베게 텔레야 렌데 땅 아냐람 촌이 용바이스 라만니 밀레레바이 나라 리중 도시 차바이스 난데지 수용음도 제제 다다 라마지요 딱공 라마 배부는 배비 라마 의수사지 텔레야 최需要 같은 달래야 아니 유 뮤어퓨아로 디도시 아니 수용음 차 용바이스 제들 송도와 dan saya ke sini dan saya ke di sini 아니 meminta sedekah 다좀 makanan dan 다좀 saya di 바라베 sini 쌈바 녜네 쌈바 apa yang 리사 dapat Anda persembahkan 트위셔 kepada saya. 라마 나이키란 데데 쇼아 Dan 스네 야브르 kemudian sang 쇼 putri 스라체 mempersembahkan 다좀 sedikit sampah. 나 로셰 Kamu tunggu 아니 sebentar ya, 코랑게 ya 야 seperti saya 떼팀 sampaikan 제보사 디 kepada 김윤 신세 raja, ayah 아 ayahanda saya. Kemudian ia 아바스 melaporkan 나즈 kepada rajanya, 유살이야 내저바 yaitu 리중 바로 Chapo. Ia 곰겐데 berkata pada 지보 sang 제젠다 ayahnya, 지지지기 di depan 양센신 보시지 rumah kita ada seorang yogi 아니 기지 yang 나즈 디 datang 나래야 딘데 minta 슈제 나즈 나즈 minta 세비지 makanan. 아니 야기 Kayaknya dia adalah 민진데 seorang praktisi yang sangat luar 템도 biasa sekali. 템기멘도 Ia 사 datang meminta 도저 makanan. 아 Bila 때가나 mana 도마니 kita 냠네 mengundang ia 젠겐저 dan 도마니 menjadi guru 젠겐저 kita, 딘데 도 mungkin terhadap 슈도가 penyakit Anda bisa membantu. 얍 셈보 되게 아 당고 냐라 밀럼 야 얀센 셈보 Dan setelah sang 시시야 raja 네 mendengarkan itu, 인도스탄에 ya 다 kemarin malam 밀레냐 saya 리중 bermimpi 네 인도스탄에 bagus 콩 sekali. 케버 Mungkin 프라바 딘데 saja ini 슈제 adalah 네 인도 merupakan 나래야 딘데 슈 hubungan 콩 karma yang 수념 baik, 가르스 Pak. 네 셰고 고베 Oleh 되네 sebab itu, 데 maka undang 트위시제 dia 슈도와 masuklah. 아니 라잠데 Lalu, 감사 리중 나래야 딘데 슈제 apapun yang ia 다 inginkan, 콩 maka kita 가르시고서 라마 persembahkan kepada dia. 케게네 Maka 네발레야 ia, 지지 sang 페베 putri, 트티기 캥기르 segera mengundang Recumpa untuk 간에서는 masuk ke 얘기 dalam. 옆 Dan 세보 kemudian 디디 ia 뜻속 bertanya 야대 제시 근데 kepada sang 델야 디 guru, 터티에 apakah 나로 Anda 취도가 tahu pengobatan? Karena ayah raja kita sedang sakit keras, jadi 나로나 saya meminta 아니 터티 tolong Anda. 나로나 아주 샵도 덤비와 Jadi, bila mana Anda dapat 가리 menyembuhkan beliau, maka 군도 kami akan 스님도 memberikan 나 델리 persembahan apapun yang Anda inginkan. 아니 나 델리 슈디자라 아니 코랑기 옆 셈보트던 제네 아니 옆 셈보트게 Lalu, 제중바라 sang 라마케 간에 Recumpa masuk ke 쳔바이스 dalam rumah atau istana, dan kemudian 슈디산에 ia 아니 bertemu dengan sang 공양남 raja 냐람 주불레 Chapo. Sang raja 쳔바이스 bertanya, "Guru, dari 제시 mana 송도와 Anda 아니 berasal?" 델레 양 Dan ia 셈보트게 menjawab, "Saya berasal 냐람 dari Nyamang, 주불레야 라마 yaitu gunung 레신세아티 daripada 레신세아티 Mirarepasana." 라마니 Jadi sang 슈도와레 raja 제시 berkata, 근데 "Di sana 고송 saya dengar ada 레인두산 terdapat 케 dua guru yang bernama 콤라베니 Rechen 차라르브레 슈도와 dan Rechung. 데 Rechung sih. Nah, 레중뱅아 Anda 녜게 yang 라마 mana?" 레신세아티스 Lalu Rechungpa berkata, 지주불레 "Guru 제시아 saya adalah 제바드바 Rechen 영수 차데바데 녜라마이스 ataupun 가니 yogi 리중바 besar. 주이스 라메게 세인스 Ia adalah seorang 로마 guru luar 쿠세인스 biasa 슈도와 yang tak terbantahkan, dan 다데 dan 제보데게 saya 메인데다 adalah 녜게 소남 코나 Rechung. 소남 Rechung 사바데 adalah 나게 세니엘라데 동마니 praktisi yang lebih kecil. 덴 Saya 총고 adalah 솜 putri hati 쳔게네 sang 덴 guru. Dan 총고 raja berkata, 솜나솜 "Wah, saya sangat beruntung 아니 sekali. Sudah saya mendengar 다 가리 lama 라멘 알라 ketenaran nama-nama 쿠지세 Anda 알베 네 sekalian 쉐보 ini." 시비지 템네 Hmm. 데디 강에 시비지 템네 데디 Jadi 몬디 saat 가데 ini saya 쉐베야 mohon
dengan welas asih untuk memberkati saya. Saya mengalami sakit dan saya sangat menderita, jadi tidak peduli saya melakukan lamaran atau perhitungan apapun, gitu kan. Semua mengatakan bila mana saya bisa menemukan seorang guru besar yang tercerahkan dan membantu, itu akan sangat tersembuhkan. Dan Anda hari ini sudah datang ke sini, dan saya memohon semoga Anda dapat menyembuhkan penyakit saya. Lalu kemudian Ren Chupa memberikan ia metode seperti misalnya Darani Usinisha memberkati dengan Bunda Cerima, dan kemudian dan sebagainya. Dan setelah 7 hari, penyakit sang raja total sembuh. Dan kemudian sang raja menjadi sangat senang sekali dan memiliki keyakinan yang sangat besar sekali. Dan ia mengatakan, saya tidak mempunyai putra, jadi saya bersedia untuk mempersembahkan semua bila kekuasaan dan kekayaan saya kepada Anda. Dan juga tolong terima putri saya juga, semua saya persembahkan kepada ia. Dan berjumpa menerima semua ini. Dan pada saat itu, dan oleh sebab itu ia mendirikan suatu gua Recum. Jadi ini adalah tempat yang sangat penting bagi dalam Recumpa di dalam sejarah. Jadi salah satu tekon dikatakan adalah merupakan emanasi dari gua Recung sana. Dan di gua Recung ini ia tinggal selama sekitar 3 tahun, dan suatu hari tidak tahu dari mana seorang pengemis yang penyakit kusta, tiap hari ia akan datang, pagi, siang, malam, pagi, siang ia akan datang, dan ia selalu datang untuk meminta ajaran pada Recumpa. Dan setelah bertemu Recumpa, ia akan selalu berkata, tolonglah bawa aku ke dalam welas asihmu. Setiap kali ia bertemu dengan Recumpa, ia selalu mengatakan demikian. Pada suatu ketika sang guru berkata, Anda selalu berkata, bawalah aku ke dalam welas asihmu. Apa yang sebenarnya Anda inginkan? Dan pengemis yang berkusta itu menjawab, saya sangat miskin sekali. Oleh sebab itu saya berharap dapat memperoleh segala sesuatu yang dapat melenyapkan kekayaan dan dapat membebaskan saya dari kemiskinan dalam hidup ini. Kemudian Guru Recumpa berkata, kalau begitu Anda ikuti saya teruslah. Dimanapun saya pergi, bila mana saya mendapatkan persembahan kekayaan, maka saya akan memberikan kepadanya. Nah, sang pengemis mengatakan, oh terima kasih. Saya akan datang. Jadi ada pengemis seperti ini. Dan pada saat yang bersamaan, pada saat itu di Yarlung, di suatu desa terdapat sepasang suami istri tua tanpa keturunan, tapi mereka lumayan kaya. Dan kemudian mereka memiliki satu batu pirus yang besar. Dan batu pirus ini disebut cahaya api yang membara, dan sebesar seukuran kepalan tangan anak kecil. Dan karena mereka memiliki permata batu pirus sebesar ini, mereka juga agak khawatir. Dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan ini. Dan kemudian sang suami tua berkata, tidak ada gunanya kalau kita menyembunyikan di bawah tanah. Juga disimpan di rumah juga akan menimbulkan konflik antara sanak saudara, tetangga, dan semuanya ada konflik. Karena sekarang ini di Yalung ini ada seorang guru yang luar biasa tinggal di sini. Apakah kita harus mempersembahkan kepadanya? Sang suami mengatakan, si wanita ini menjawab, aku juga berpikir demikian, tetapi saya tidak berani mengatakannya.
Sangat bagus sekali. Anda sudah mengatakannya demikian. Jadi lakukanlah seperti yang Anda lakukan. Lalu kita benar-benar segeralah menyiapkan pesta, mengundang guru, dan dengan demikian bisa memberikan persembahan, mempersembahkan batu itu. Dan kemudian pasangan Tuhan mengundang semua penduduk desa, guru dan murid-muridnya, dan semua bangsawan, menteri, raja, dan semuanya. Mereka menyebabkan semua makan banyak persembahan-persembahan. Tapi mereka tidak berani secara terbuka untuk mempersembahkan batu piris tersebut. Jadi ia secara diam-diam mempersembahkan batu piris besar itu pada Rejumpa. Pada saat itu, jadi istri daripada Rejumpa, yaitu putri daripada sang raja yang sudah menikah padanya, sang putri melihatnya, dan pasangan suami istri tua ini mempersembahkan batu piris ini sebesar ini, dan tidak ada attendant apapun siapapun yang melihatnya. Dan pada saat itu kemis yang berpenyakit kusta itu muncul, dan ia mengatakan, Anda sudah berjanji akan memberikan apapun yang saya minta. Jadi sekarang tolong berikan batu piris itu kepada saya. Dan Rejumpa itu adalah orang yang sangat belas asih dan juga sangat dermawan, dan maka ia segera memberikan batu piris ini kepada pengemis ini. Dan kemudian ia juga mengatakan, jangan tinggal di sini lagi, cepat pergi ke tempat lain. Jika para orang-orang di samping saya, pelayan saya, dan semuanya mengetahuinya, mereka akan datang untuk merebutnya kembali. Jadi setelah ia mengatakan demikian, pengemis itu menghilang dan lenyap dalam sekejap. Nah, dan kemudian Rejumpa masih terus mengajarkan Dharma kepada pasangan suami ini, dan juga mengajarkan Powa pada mereka. Jadi supaya pada saat mereka menghadapi kematian bisa berjalan dengan sangat baik sekali. Jadi tidak ada siapapun yang melihat Rejumpa memberikan terkuis ini pada sang pengemis ini. Dan pada saat itu, sang putri berpikir, piris yang dipersembahkan pada orang tua, pasangan tua ini, apakah saya bisa mendapatkannya? Karena Rejumpa juga tidak pernah memakainya di dalam tubuhnya. Tetapi ia tidak bisa mengatakannya secara terus terang, tapi ia mendengar berbagai upaya, ia tidak dapat mendapatkan batu piris tersebut. Dan kemudian suatu ketika, Rejumpa pergi ke jalan-jalan santai, dan pada saat itu ia ingin mengambil kesempatan ini untuk membuka dan mencari daripada batu itu. Ya, ada satu kotak, ada satu kotak, mungkin ada di dalam kotak ini batu piris. Kemudian begitu dibukanya, batu itu sudah tidak ada lagi. Pasangan tua batu piris yang diberikan pasangan tua itu sudah tidak ada. Yang besar itu sudah tidak. Tetapi ada yang lebih kecil, batu piris yang lebih kecil, dan batu yang berbentuk seperti singa, yang dipersembahkan oleh seorang seorang menteri besar Yate. Jadi bagaimana lebih besar ukuran batunya. Dan begitu melihatnya, dia juga sangat gembira melihatnya, dan kemudian dipakai di telinga, kemudian dipeluk di lehernya, kemudian diteluk di dahinya, dan melihat-lihat di cermin. Saat ini kita semua juga begitu, bukan? Setelah memakai perhiasan dan kita akan bercermin, pasang di mana lebih enak, posisi mana lebih bagus, dan seterusnya. Dan setelah ia memakai demikian ini, ia masih meletakkan kembali batu piris itu, dan pura-pura tidak ada sesuatu apa yang terjadi. Dan pada saat ini ia berpikir, sang istri, sang putri berpikir, batu yang besar sudah tidak ada, batu yang kecil ini masih ada. Saya harus mendapatkannya. Dan pada saat itu sang Rejumpa sudah balik dari jalan-jalan, dan pada saat ini banyak sekali orang-orang mengikutinya. Ada orang miskin,
orang pengemis dan sebagainya. Pada saat itu para pengemis ini atau orang-orang melarat ini memegang erat pada jubahnya sambil berkata kepada Recupa, "Guru yang berharga, mohon berikanlah kami sesuatu yang mudah disembunyikan, ringan untuk dibawa, dan bernilai untuk dijual." Dan pada saat itu Guru Recimpa sangat berbelas asih dan ia berkata, "Oke, saya akan memberikannya. Anda ikutilah saya." Datang dan ikuti saya di belakang rumah saya, dan karena mereka tidak bisa memberikannya secara terbuka bukan, dan kemudian membawakan di belakang rumah, maka membawa mereka ke belakang rumah. Dan kemudian ia mengambil batu virus kecil yang berbentuk singa yang dipakai oleh sang istri itu sepanjang hari. Dan ia juga tidak dapat memberikannya secara langsung, dan kemudian ia membungkusnya ke dalam satu campa, dan kemudian diberikan kepada orang ini. Nah, mungkin dia dengan cara agak melempar, dan ia mengatakannya, "Kalian jangan makan campanya di sini, kalian pergilah ke tempat lain, ke tempat memakannya." Pada saat itu, para pengemis, ada pengemis yang mengatakan, dalam hati para pengemis ini berpikir, kita sudah dipanggil ke belakang, mungkin akan memberikan kita banyak barang, tapi hanya memberikan kita sedikit campa. Apa gunanya ini? Tidak aja, lebih bagus kita makan di sini saja. Dan ada yang lebih tua mengatakan, jangan makan di sini. Dan ada yang mengatakan, apa gunanya kita bakal dimakan di tempat lain. Dan ada yang lebih tua mengatakan, "Oh, Recumpa itu adalah Recumpa adalah seorang Buddha sejati. Tidak baik untuk tidak menaati kata-katanya. Siapa tahu ada yang mungkin terkandung di dalamnya." Dan ia pergi ke tempat terpencil dan membelah adonan dan menemukan di dalamnya batu virus berwarna merah berbentuk singa. Dan kemudian mereka membawanya dan menjualnya, dan kemudian membebaskan para pengemis dari kemiskinan dan menjadi kaya raya. Jadi pada saat itu batu virus ini juga sangat berharga di Tibet sana. Jadi dan kemudian pada saat itu di Yalong juga ada wihara yang disebut Wihara Jasir di lembah Yalong, dan di sana ada perayaan untuk pengesakralan wihara ini. Dan pada saat itu ada kontes untuk menentukan siapa yang dapat menguasai pasar. Artinya adalah siapa yang paling ganteng atau siapa yang paling cantik. Ya, artinya seperti kita memilih putra atau putri Indonesia, seperti itu kira-kira. Ya, jadi mereka ada pesta atau pekan seperti ini. Dan pada saat itu istri Recumpa juga ingin berpikir ke sana. Ia berkata kepada Recumpa, "Guru, besok ingin pergi ke pesta ini, acara ini, yaitu di Wihara Jasir, di mana ia akan ada sebuah pesta dan pekan raya gitu. Jadi oleh sebab itu, maka juga mohon selesaikan meditasi atau praktis Anda lebih awal besok pagi. Dan ayah saya memiliki kuda untuk pakaian untuk dikenakan, perisai untuk saya akan membawa para pelayan. Untuk pria, tidak ada orang yang lebih ganteng dan lebih bagus daripada Anda lagi. Dan untuk wanita, tidak siapapun yang lebih cantik daripada saya. Dan biasanya di dalam pesta ini, saya adalah orang yang sangat terpandang. Dan oleh sebab kali ini saya juga masih ingin ikut. Dan oleh sebab itu, kali ini Anda juga harus ikut. Dan oleh sebab itu, maka ia
tolonglah berikanlah saya virus perhiasan dari yang dipersembahkan orang tua itu dan juga virus singa itu. Dan Rechungpa mengatakan, virus yang dipersembahkan pasangan tua itu sudah saya persembahkan kepada pengemis lepra itu. Dan batu virus yang kecil itu ada sekelompok pengemis ya minta dan saya sudah kasih. Kamu sudah terlalu terlambat. Anda ingin pergi ke acara itu, pergilah. Saya tidak mau pergi. Saya rasa melihat ke dalam hati diri sendiri itu adalah perayaan yang terbesar atau pesta yang terbaik. Sebegitu mendengarkan bahwa terkuis itu tidak ada, batu virus itu sudah tidak ada, maka pasangannya itu, istrinya sangat-sangat marah dan mukanya berubah dan tidak ada senyum lagi. Dan ia berkata, pengemis itu adalah Anda adalah pengemis sesungguhnya. Kaulah pengemis yang sebenarnya. Dan kemudian malam itu, Rechungpa berpikir, harta benda adalah dasar daripada penderitaan. Dan benar-benar adalah asal daripada penderitaan. Kekayaan harta seperti virus itu adalah membawa penderitaan di dalam kehidupan ini. Dan oleh sebab diberikan kepada orang lain itu adalah terbaik. Dan wanita ini cenderung serakah dan terutama terhadap virus ini sangat terikat. Dan oleh sebab itu maka istri saya menjadi tidak bahagia. Dan bagaimanapun juga malam hari itu ia sangat berpikir malam itu seperti itu. Dan apa yang ada di dalam pikiran di dalam istrinya adalah ia sangat marah-marah sekali. Dan awalnya Rechungpa itu adalah seperti seorang pengemis, bukan? Ia berpikir, saya memberikan makanan terbaik pada seorang pengemis yang tidak tahu dari mana asal usulnya dan memberikan pakaian terbaik untuknya dan bahkan semua kekuasaan dan wewenang kerajaan juga kepada dia. Tetapi ia tetap tidak mau memberikan saya 2 batu virus itu. Dan ia muncul niat jahat di dalam hatinya dan ia menjadi sangat marah sekali. Dan kemudian keesokannya, biasanya makanan-makanan baik akan disebarkan oleh istrinya. Dan kemudian keesokan harinya, ia mengirim seorang pelayan mengirimkan makanan teh yang berkualitas buruk dengan makanannya. Karena pada saat itu Rechungpa lagi praktis atau meditasi, ia tidak meminumnya. Dan karena pada saat itu ia telah melihat pria-pria menaiki kuda, wanita-wanita berpakaian sangat cantik sekali, sudah pergi ke pesta itu, ia tidak mendapatkan virus itu, maka semakin dipikir semakin marah. Dan kemudian ia membawa makanan yang sangat buruk sekali datang dan pergi ke Rechungpa. Dasar pengemis yang nggak tahu entah dari mana, kau telah memberikan 2 batu virus kepada pengemis, bukan kau pemimis yang sebenarnya. Sepertinya aku telah terlalu baik terhadap Anda. Nah, jikalau Anda tidak mau makan makanan yang baik, maka inilah makanan makanan ini aja lah. Dan kemudian ia memberikan makanan yang tidak bagus itu kepadanya, diletakkan di meja dan kemudian ia pergi. Dan kemudian sang istri bertanya pada pelayannya, apakah Rechungpa sudah makan? Dan sang pelayan menjawab, tidak dimakan, dan ia sangat marah. Dan kemudian ia mengambil sebatang kayu putih dan pergi ke tempat Rechungpa, dan ia berpikir, karena Rechungpa sangat ganteng, bukan? Dan kuat, bukan? Jika dia bangun, aku tidak akan bisa melawannya, jadi saya harus memukul dia sampai tidak bisa bangun. Dan kemudian ia memukulnya 3 kali. Dan kemudian alas meja berhamburan, dipukul seperti bulu-burung. Dan semua pakaiannya pun ditarik sampai dan kemudian semua pakaiannya pun tertarik oleh istrinya
Dan kemudian ia boleh dikatakan dalam kondisi tidak berpakaian apapun, dan kemudian sang istri melemparkan tanah dan rumput ke kepalanya dan memukulnya berulang kali dengan alas ya, seperti untuk pakai tongkat memukulnya, dipukul hingga putus menjadi 3 bagian, dan sang Rechungpa seluruh tubuh penuh dengan luka dan berdarah. Pada saat itu Rechungpa berpikir, aku tidak boleh membasarnya, karena itu adalah keyakinannya, ya. Saya tidak boleh membalasnya. Nah, itu bisa melanggar samaya saya. Dan pada saat itu ia telah berkata, bukankah sang guru pernah berkata, jangan pergi ke Tibet Tengah, dan ada seekor anjing betina duniawi yang akan menggigit saya. Mungkin inilah artinya. Dengan kondisi seperti itu berdarah-darah, dan ia mengingat sang guru dan hubungan dengan sang guru, dan ia memutuskan untuk meninggalkan putri ini dan kembali kepada gurunya. Pada saat ia mau meninggalkannya, sang istri berpikir terhadap orang yang sangat tidak mempunyai melekat tadi, mungkin saja ia akan meninggalkannya saja. Mungkin saja jadi saya harus mengambil, dia punya pot bejana yang sangat berharga. Saya ambil aja paukingnya supaya dia tidak pergi. Dan walaupun dia sudah mengambil paukingnya, Repuja tetap pergi. Dan pada saat itu sang istri berpikir, ini memang orang-orang yang tidak ada keterikatan, jadi maka ia bisa melepaskan semua batu piris itu. Mungkin saya adalah salah. Lalu pada saat itu ia memohon kepada Rechungpa untuk tetap tinggal, maka Rechungpa tidak mempedulikannya, dan ia terus berjalan. Dan kemudian jadi istrinya terus mengejarnya, tetapi pada saat suatu tempat penyeberangan, kayak danau atau air begitu, dan pada saat itu sang pemilik kapal tidak mau menggerakkan kapalnya. Istrinya juga mengejarnya. Rechungpa tidak ada pilihan, maka ia mengeluarkan kekuatan mujizatnya. Ia terbang di atas air dan menyeberangi sungai tersebut. Jadi banyak sekali cerita. Ia ada menyanyikan lagu doha untuk istrinya dan sebagainya. Semua beberapa lagu doha untuk istrinya. Lalu kemudian banyak sekali cerita-cerita balik di mana sang istrinya pulang, sangat menyesal pulang, dan kemudian datang lagi meminta maaf sama Rechungpa dan sebagainya, dan kita semua tidak menceritakan hal ini. Dan kemudian akhirnya ia kembali lagi pada sang gurunya Milarepa. Jadi pada saat itu ia juga ada seorang attendant tidak punya kemujizatan, jadi tidak bisa terbang dan tidak bisa pergi. Dan kemudian Rechungpa pergi menemui gurunya, tetapi ia tidak bisa bertemu dengan gurunya selama 19 hari. Jadi suatu hari, karena disuruh membawa banyak, dan kemudian ada murid-muridnya datang membawa banyak persembahan dan makanan, maka Rechungpa mencari kesempatan ini bersama dengan praktisi lainnya bertemu dengan gurunya. Dan gurunya pada itu melakukan ataupun mempersiapkan mandala cakra sambara dan berkata bahwa ia akan memberikan inisiasi kepada Rechungpa. Pada saat itu Rechungpa melihat, kenapa di dalam
piring mandala itu terdapat virus yang telah diberikan kepada para pengemis itu. Dan pada saat itu begitu Rechungpa melihat hal ini, badannya gemetar ya. Ia melihat batu virus besar yang diberikan kepada pengemis lepra itu ada di piring mandala, dan pada saat itu baru kaulah ya bahwa pengemis yang berpenyakit lepra itu adalah emanasi daripada Milarepa. Dan karena inilah maka keterikatnya pada samsara sepenuhnya menjadi berpaling, dan keinginannya untuk mendapatkan kenyamanan pun menjadi hilang. Dan kemudian sang guru berkata kepada Rechungpa, kamu adalah murid pertamaku, jadi apapun yang terjadi, aku tidak akan bisa meninggalkanmu. Karena kamu sering pergian, kali ini karena kamu memiliki sedikit welas asih dan kamu terhadap guru juga ada memiliki sedikit keyakinan, jadi kamu ada tempat mengandal. Bila mana tidak ada saya, maka kondisi Anda akan sangat parah sekali. Dan kemudian sang guru menyanyikan sebuah lagu doha. Tapi awalnya Rechungpa tidak bisa tidak berani mengatakan apapun, tapi begitu ia tahu sang guru tidak tahu semuanya, maka ia di hadapan guru dan juga murid-murid lain ia mengakui kesalahannya. Dan kemudian sang guru berkata, keagungan kekuatan berkah jadi dan ia menyanyikan lagu keagungan kekuatan berkah dari Ayah Bapa, kekuatan titik kurusia, kekuatan ajaib Minerva, kekuatan welas asih dan kemurahan hati Raja Virus yang diberikan kepada penyisir Kuala Mila. Malam ini buatlah persembahan untuk inisiasi pada Sakra Sambara. Jadi sebelumnya Rechungpa terlalu malu ya untuk berbicara. Setelah sang guru menyanyikan ini, ia memperoleh kepercayaan diri dan menyampaikan pengakuan di hadapan sang guru dan para pengikut mandala. Dan sang guru merasa senang dan berkata, pepatah mengatakan kejatuhan orang terpercaya adalah orang yang terberat. Jadi jadi sebenarnya tidak perlu disebutkan bahwa memenuhi semua instruksi seorang guru itu adalah sulit. Bahkan ketika guru berkata, praktikkanlah Dhamma, jangan sumpah dan sampai Anda. Hal ini bisa jadi sulit dilakukan, dan jika Anda harus melakukan seperti diinstruksikan Tilopa kepada Naropa atau seperti yang diinstruksikan Marpa kepada Naropa, itu akan menjadi lebih sulit lagi. Jadi oleh sebab itu, dengan menghadir komentar, Tsongkhapa mengatakan, para siswa dan kecerdasan luar biasa, yaitu perasaan luar biasa, mematuhi kata-kata atau perintah guru mereka dengan usaha yang besar, mereka mendengarkan dan memenuhinya. Ini bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sikap, dengan kegembiraan dan kegirangan. Anda mungkin bertanya, haruskah kita melaksanakan semua? Bahkan jika perintah sesuai dengan Dharma, tetapi Anda tidak mampu, tidak peduli seberapa keras. Anda mencoba, jelaskan alasan dengan baik dalam kata-kata yang dapat dimengerti. Alasan mengapa Anda tidak dapat memenuhi perintah yang tidak dapat Anda lakukan. Jadi, jika Anda melakukannya, tidak akan salah. Jika Anda melakukannya, tidak ada salahnya. Jika Anda tidak melaksanakannya, namun menceritakannya, itu juga tidak masalah. Asal Anda menjelaskan dengan kata-kata yang jelas. Jadi jika tindakan merupakan suatu tindakan yang tidak dapat Anda lakukan dengan apapun, metode apapun, tetapi itu adalah merupakan perintah yang non-dharma, maka juga
kita tidak perlu, maka kita lakukanlah seperti yang dijelaskan di atas, dan jangan lakukan itu. Jadi, sekali lagi, walaupun kita adalah sesuatu yang dharma, jadi, bila mana ada seorang guru memberikan petunjuk mengenai praktek dharma, dan kita berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya, tapi kita tidak bisa melakukannya, itu juga tidak ada kesalahannya. Jadi, sama halnya, contohnya adalah, misalnya ketika Ngacot Locawa berjanji kepada para biarawi Kramalasila bahwa ia akan membawa Atisa kembali ke India setelah 3 tahun di Tibet. Kemudian ia tidak dapat mengawal Atisa kembali ke Tibet karena peperangan di Nepal dan faktor-faktornya. Karena hari ini Ngacot Locawa menjadi sangat tertekan sehingga tubuhnya menjadi kurus dan kering. Tetapi Atisa menjelaskan kepada bahwa tidak ada kesalahan. Ketika seseorang tidak ada menyelesaikan sesuatu, Atisa mengatakan itu tidak ada masalah karena Anda sudah berupaya. Jadi Anda sudah berusaha namun tidak bisa. Jadi tidak ada masalah. Namun bagaimanapun juga pada masa sekarang ini saya ingin mengingatkan banyak sekali orang yang tidak kualitas menjadi tidak memenuhi syarat sebagai guru, tetapi pura-pura menjadi guru, menipu dan menyesatkan banyak orang. Dan mereka mengatakan kepada murid, oh saya ingin harta itu, dan atau mengatakan Anda harus melakukan ini atau itu. Kalau nggak melakukan ini, maka Anda itu melanggar samaya. Dan hal-hal demikian itu tidak banyak, tidak sedikit. Dan saya rasa ini terhadap agama Buddha, tetapi terutama terhadap Tibetan Buddhisme itu menyebabkan kerusakan yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu, maka kita tidak semata-mata melakukan apapun yang disampaikan oleh guru. Sebaiknya kita masih perlu untuk mempertimbangkan. Lalu, ketika Anda menerima perintah seperti ini, seperti itu, Anda harus mempertimbangkan situasi ini atau apa yang diperintahkan oleh guru. Jadi terhadap hal ini kita juga harus bisa memahami. Jadi di dalam ajaran sejarah Vajrayana, dalam sejarah hidup daripada para praktisi sejarah Vajrayana. Jadi, para yogi yang terkadang terlibat dalam praktis seperti menjalankan disiplin yoga, atau mereka melakukan segalanya, kadang-kadang mereka bisa melakukan apa? Bila mana mereka adalah biksu, tetapi kadang-kadang ia melakukan praktis tatra, yang masih melakukan minum arak atau sebagainya. Ya, tapi itu adalah untuk manfaat. Contohnya adalah ketika Ibu Damepma ataupun istri daripada Marpa mengirimi Marpa untuk meminta ajaran dari Lama Ngokpa, Lama Ngokpa berkata, hari ini sekelompok pedagang telah melukai ataupun sekelompok orang melukai para biksu saya. Jadi ia meminta Milarepa untuk mengirim hujan es kepada mereka dan mengajarkan petunjuk kepada mereka. Ya karena Ngokpa punya murid di Sampok, maka ia benar-benar mengirimkan hujan es yang menyebabkan semua tanaman di wilayah tersebut hancur dan banyak makhluk hidup mati, termasuk burung-burung dan tikus dan semuanya, makhluk hidup banyak mati. Dan pada saat itu, Yesus Milarepa sampai di saat itu, di tempat itu, di pegunungan itu, dan ia melihat kenyataan, karena ia mendatangkan hujan es, maka ia telah membunuh banyak sekali makhluk hidup, dan kemudian ia mengumpulkan bangkai burung sebanyak ia temukan di pangkal pohon dan sebagainya, dan pergi menghadap gurunya. Dia mengatakan, aku kesini untuk meminta ajaran Buddha Dhamma, untuk mencapai pembebasan. Bukankah perbuatan yang demikian membawa saya lebih mendalam
lebih cepat ke dalam neraka. Lalu sekarang nih saya harus bagaimana? Dan ia sangat menangis, dia sangat sedih dan menangis menyampaikan hal ini kepada sang guru. Dan sang guru mengatakan, "Oh, nggak masalah. Ini hal ini sangat kecil sekali. Kamu letakkan bangkai burung ini ke dalam api." Dan ketika sang Mirarepa meletakkan bangkai burung di dalam api yang di depan sang guru, dan sang guru hanya dengan satu jentikan jarinya, akhirnya burung-burung ini hidup kembali dan kemudian terbang ke angkasa. Dan pada saat ini Mirarepa merasa sangat lega sekali dan juga menimbulkan satu keyakinan yang sangat besar. Ngopa Lama itu benar-benar adalah seorang guru yang luar biasa. Jadi kita bisa melihat Mirarepa banyak sekali dalam cerita-cerita lama marbata ngobata budi cidanga lama tsende zamsi marwa lama khebratu bakwa shengi madeba gyunyuba seba sonyuba njungshi wandu gyu zunju kita bisa melihat bahwa Mirarepa juga mengirimkan hujan es atau apa diperintah oleh gurunya, lalu Mirarepa melakukannya. Lalu pertanyaannya, bukankah justru Mirarepa menyembah saat dibutuhkan dan mengira hujan es itu diminta memenuhi perintah Marpa dan guru Nakpa, itu apakah salah atau tidak? Jadi ini bukankah ini tindakan yang tidak bijak? Jawabannya adalah bahwa guru seperti Marpa dan Nakpa bukan adalah sekedar guru yang berkualitas dalam pengertian biasa. Mereka adalah guru yang luar biasa dengan kekuatan mujizat khusus yang dapat mengubah orang yang berkeyakinan lain, mempunyai kekurangan keyakinan menjadi keyakinan, menghidupkan kembali orang mati, mengendalikan keempat elemen, dan sebagainya. Jadi dari sudut yang berpandang, jadi dari sudut pandang guru itu berbeda. Dan selain daripada itu, Jesu Mirarepa juga memiliki keyakinan mereka seolah-olah melihat Buddha yang sebenarnya. Jadi dari sudut pandang murid, keyakinan dan kepercayaan tidak seperti yang kita miliki. Jadi ketika kondisi ini tidak lengkap bagi kita sekarang, tidak ada artinya untuk mengikuti instruksi apapun yang datang dan guru yang kualitas tidak lengkap. Jadi awalnya pura-pura mendengar, kemudian kemudian menyebabkan baik guru maupun murid jatuh ke dalam alam yang lebih rendah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk berlatih sesuai dengan tingkatan diri kita sendiri. Seperti pepatah Tibet yang mengatakan, jangan melompat ke tempat singa melompat jika Anda hanyalah seekor rubah. Jadi lebih baik untuk memenuhi instruksi Dharma dari guru dengan hati-hati sebanyak mungkin sambil menghindari perintah yang tidak Dharma. Ini akan memberikan manfaat yang lebih besar daripada risiko yang lebih kecil. Dan dari sudut lain, kita bisa melihat Marpa sang penerjemah memperlakukan Mirarepa dengan sangat buruk sekali. Pada saat itu dilihat itu adalah hal yang sangat tidak baik. Tetapi setelah waktu berlalu, ya kita di belakang orang lain, baru kita bisa memahami bahwa Marpa melakukan hal demikian itu sesungguhnya mempunyai maksud tertentu ataupun adalah bermakna. Kadang-kadang waktu itu tidak pendek. Kadang-kadang 5 atau 10 tahun kemudian kita bisa melihat Mirarepa ada hasilnya dari praktis yang demikian ini. Dengan demikian, maka kita baru bisa mengatakan, oh ini adalah benar, ini adalah tepat. Ya banyak sekali waktu adalah seperti ini. Jadi kalau kita langsung bisa memahami apa yang dipikirkan oleh guru, itu berarti bahwa kita sama guru itu sudah seimbang. Jadi kebanyakan waktu adalah kita tidak mempunyai kebijaksanaan seperti itu, maka kita tidak mempunyai kemampuan untuk melihat apa yang dimaksud oleh ataupun tujuan daripada guru melakukan hal demikian ini. Tetapi bila mana waktu itu murid itu menjadi lebih parah, maka itu adalah tidak benar. Kalau misalnya setelah kita melihat dari sisi di belakang hari,
Jadi saya rasa mereka-mereka bergelar seperti Tulku yang punya ada nama-nama, hendaknya tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi harus seperti yang sampaikan oleh Dakwah Rinpoche. Kita harus selalu mengharapkan semoga murid ya tidak jatuh ke kejahatan atau ke jalan yang salah. Jadi terhadap orang-orang yang berkeyakinan terhadap kita harus mempunyai motivasi yang benar dan memiliki welas asih terhadap mereka, itulah yang paling penting. Jadi kalau misalnya saya adalah guru, saya boleh melakukan apapun, itu adalah tidak benar. Jadi seorang lama juga memiliki tanggung jawab komitmen yang harus ia jaga. Dan sebenarnya guru juga harus memiliki ada responsible atau tanggung jawab dan juga kualitas yang lebih besar daripada daripada murid. Oleh sebab itu, maka tidak boleh terlalu mempunyai syarat yang terlalu tinggi daripada murid. Kalau akhirnya tidak akan ada apapun juga. Kalau demikian itu, maka tidak ada apa-apa yang bisa dicapai. Jadi di dalam 50 karena seperti yang di dalam 50 syair tentang guru disebut, karena guru dan murid akan melakukan pelanggaran bersama yang sama. Ini berarti bahwa sebagaimana murid dapat melanggar samaya mereka, guru juga dapat melanggar samaya mereka. Jadi seseorang harus sangat berhati-hati. Jadi demikian pula kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang harus dilakukan jika guru kita memberi kita instruksi seperti yang diberikan Tilopa kepada Naropa atau yang diberikan Marpa kepada Mirarepa. Alasannya adalah bahwa era itu sudah berakhir. Seperti yang dikatakan dahulu kala, memang tercatat dalam biografi mereka bahwa Marpa memberi instruksi kepada Mirarepa, jangan lakukan kepada orang lain apa yang Tilopa lakukan kepada Naropa dan apa yang saya lakukan kepada Anda. Artinya, Marpa ya menginstruksikan kepada Mirarepa untuk selanjutnya tidak boleh melakukan apapun yang seperti saya lakukan kepada Anda. Jadi ini tidak boleh. Jadi di sini ada seorang cerita. Jadi ada seorang Lachen Dromi dari Sakya Yese, dan dia mempunyai seorang murid yang bernama Dumo. Domi. Sorry. Jadi ia juga adalah orang yang sangat sihir dan dapat membunuh orang banyak. Jadi karena ia menyesal, akhirnya ia membawa istrinya dan 3 pengurunya untuk meminta ajaran dari Dromi. Dan di sepanjang jalan, dia menerima banyak persembahan. Dan ia memberikan persembahan itu semua pada Dromi. Dan setiap kali ia mendengarkan Dharma, ia memberikan emas. Dan akhirnya, setelah 4 pelajaran, maka semua emas-emasnya sudah habis. Dan pada saat itu, ia bertanya pada guru, saya masih boleh memberikan dengan persembahan lain? Dan guru Domi mengatakan, emas Anda sudah habis, maka dharma saya juga sudah habis. Dan itu artinya, kalau nggak ada persembahan emas, saya juga tidak bisa memberikan dharma. Dan bagaimana ia kemudian? Dan dari istri Domi, kayak dakini daripada gurunya, ia memberi emas dan mempersembahkan pada sang guru.
Sorry ya. Sorry, ini ada sedikit. Jadi istrinya sendiri yang sudah meninggal. Jadi istrinya kan banyak perhiasan-perhiasan, maka ia mengambil perhiasan daripada istrinya untuk dipersembahkan kepada gurunya, dan dia melayani gurunya selama 8 tahun. Dan kemudian ia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, dan kemudian ia berminta pada gurunya, saya ingin meminjam 3 ekor kuda untuk bisa membawa kitab suci untuk ke kampung halaman. Dan sang guru mengatakan tidak pantas bagi seorang untuk memberikan persembahan kepada seorang murid, dan jangan pulang ke kampung halaman, tinggallah di sini. Dan sang Domi ini merasa marah setelah mendengarkan itu dan merasa kesal dan mengkritiknya. Dan murid lainnya juga merasa marah. Dan orang-orang berpikir, ya attendant juga berpikir, kita sudah mempersembahkan pada guru itu sedemikian banyak barang, 3 ekor kuda aja tidak mau pinjamkan. Dan Domi itu sendiri juga merasa kecewa setelah melakukan attendant. Dia menjadi sangat kecewa. Dan pada saat itu Drom, muridnya bernama Drom ya. Drom berpikir, mulai saat ini, kalaupun tempat ini adalah buat gaya dan Lancen Domi gurunya adalah Sakyamuni, saya juga tidak akan datang lagi. Jadi ia karena sudah tidak memiliki apapun, ia menjadi malu, maka ia pergi ke tempat lain, tidak langsung balik lagi. Jadi karena ia adalah Dom, muridnya daripada Domi, jadi banyak orang sekali memberikan persembahan dan juga mendengarkan dharma darinya. Dan pada saat ini ia juga mengajarkan dharma kepada mereka. Karena ia sudah melanggar samaya, maka setelah ia mengajarkan, ia melanggar samaya dan ia mengalami misa dan jatuh sakit. Dan keesokan paginya ia mengembangkan kemampuan mujizatnya, dan ia melihat, oh, guru saya adalah Wajadara secara pribadi, saya tidak melihatnya dan saya tidak menyadarinya itu. Itu telah menghancurkan saya, namun saya yakin ia akan dapat menyelamatkan saya di alam bardo. Dan setelah ia mengatakan demikian, ia memberitahu peringinya, setelah saya meninggal, Anda harus memberikan semua harta benda dan tulang ataupun tulang abunya kepada gurunya. Jika Anda ingin meminta ajaran kepadanya, ia akan memberikannya kepada Anda tanpa kesulitan seperti saya. Dan seperti itu, mengatakan demikian, maka ia meninggal dunia. Lalu dan kemudian jenazah dikremasi, dan kemudian menghasilkan banyak sekali relik, dan kemudian terjadi hal-hal yang mujizat. Kemudian para murid-muridnya membawa jenazah dan mempersembahkannya ke daerah Nyunggulung. Dan pada saat itu sang murid-murid itu sambil meniup kerangnya untuk pergi ke tempat gurunya. Dan pada hari sang guru Dromi mendengar dari itu suara kerang ini, ia merasa sangat sedih sekali, merasa hatinya teriris-iris, dan kemudian ia memanggil murid-muridnya melihat. Dan kemudian setelah itu dilihat, murid-muridnya barulah tahu bahwa Domo itu sudah meninggal dunia. Lalu kemudian murid-murid ini juga memberikan tulang reliknya kepada guru Dromi, dan kemudian Dromi mengambil jenazah itu dan reliknya ke pangkunya dan berkata dan menangis. Dia menangis dan ia mengatakan, guruku menyuruhku untuk memeriksa murid saya, tetapi mungkin saja saya memeriksa secara berlebihan, jadi menimbulkan masalah. Jadi artinya adalah ia memeriksa Dromo itu sangat berlebihan.
Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, jika ada di antara kalian menginginkan Dharma, saya akan memberikannya. Dari akhirnya ia memberikan banyak Dharma, termasuk Abhisheka Hewajara dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat guru besar seperti Dromi ini juga bisa berlebihan untuk mengetes muridnya dan menyesal di akhirnya. Dan saat ini hubungan ada guru murid seperti ini dan pemerintah seperti ini itu sangat jarang sekali. Dan zaman ini boleh dikatakan zaman kemerosotan. Dan ajaran Buddha bukan hanya di Tibet, di seluruh dunia timur barat juga ada, dan di budaya dan juga suku bangsa masing-masing. Ketika kita mengembangkan Buddha Dharma, kita tidak bisa lagi mengandalkan satu metode. Ya, tidak bisa hanya mengikuti tradisi lama. Jadi seseorang perlu bertindak secara terampil. Dan khususnya tradisi Buddha Tibetan, kemudian sebenarnya mantra rahasia ini juga ada sedikit perkembangan, di mana terjadi penggabungan sutra dan tanda bersama-sama mempraktekkan pandangan meditasi perilaku tanpa koreksi. Khususnya dari sisi ladap Pokajo kita yang menggabungkan instruksi lisan yang diwariskan dari Marpa dan Milarepa dengan jalur bertahap dari tradisi Kadampa yang dirubah oleh Paduka Jawa Atisa yang mempraktekkan sebagai satu kesatuan. Jadi, oleh karena itu, tidak hanya dalam hal praktik batin, tetapi juga dalam praktik perilaku lahiri atau luar, praktisi juga harus murni. Barulah dengan demikian bisa menimbulkan keyakinan serta kejelasan dalam persisip orang-orang lain. Ya, jadi barulah misalnya bisa melihat, oh ini murni dan ini sesuai dengan Dharma. Jadi saya rasa ini adalah hal yang sangat penting sekali. Lalu, bila mana seorang guru menunjukkan kualitas kesadaran, kewaskitan, dan tanda-tanda pencapaian terlihat, itu adalah masalah yang berbeda. Bila mana tidak, jika hanya memakai gelar guru dan hanya bertindak sembarangnya, saya rasa ini adalah sudah menjadi pertimbangan. Bahkan jika seseorang itu menjadikan seseorang sebagai guru, ya juga masih penting untuk meriksa apakah yang diajarkan guru itu sesuai dengan Dharma atau bukan, atau tidak. Jadi bagaimanapun juga kita harus selalu menyadari jika Anda mengikuti guru, ya terutama adalah kita harus mempunyai Dharma. Ya, motivasi kita adalah Dharma. Ini adalah yang kalau demikian maka banyak dari kesulitan secara alami akan teratasi. Bagaimanapun juga kalau tanpa pengetahuan apapun tentang seperti apa guru itu dari awal kalian tergesa-gesa melakukan sesuatu, katakannya atau diajarkan, itu bisa sangat berbahaya zaman sebagaimana kalian semua tahu. Jadi singkatnya, menurut tradisi lisan berupa beberapa guru, Vajrayana seperti memasukkan ular ke dalam pipa besi. Anda akan naik ke pencerahan, ke atas ke pencerahan, atau turun ke neraka tanpa jalan tengah. Jadi sudah diketahui umum bahwa Vajrayana itu sangat ketat dan merupakan bidang mereka yang memiliki kemampuan tertinggi. Jadi tidak cocok. Bukan ini dikatakan tidak cocok, sebenarnya tidak cocok untuk semua orang. Alasannya mengapa Anda merahasiakan siapa guru Anda dan siapa idam Anda adalah karena hanya sedikit yang tahu cara berlatih dan dapat memahaminya. Jadi bahaya itu besar sekali. Jadi itulah sebenarnya Sang Buddha, ya juga para guru-guru besar selalu mengatakan bahwa kita perlu merahasiakan praktis kita. Jadi karya sana ini jika seseorang bertemu dengan seorang guru yang berkualitas dan benar-benar berkualitas, maka kita harus benar-benar melakukannya seperti ajaran yang diajarkan di sini. Dan dengan demikian maka ada kemungkinan untuk mencapai pencerahan yang terbaik. Jadi beberapa hari ini bukan berarti saya ingin
mengatakan bahwa segala sesuatu harus dipersembahkan kepada guru, atau demi guru kita harus mengorbankan segala sesuatu, atau kita harus mengikuti semua perintah guru. Ini bukanlah tujuan dari saya mengatakan hal ini. Jadi hal yang paling utama adalah apakah kita sebagai murid, kita mempunyai persyaratan sebagai seorang murid, kita sudah sampai di sana atau enggak. Dan lagi pula, dan kita pada masa ini masih banyak sekali guru-guru jadi di masa ini, ketika kita masih memiliki beberapa guru yang berkualitas yang tinggal dari kita, saya pikir bagi kita semua, baik diri kita sendiri maupun orang lain, untuk berusaha untuk benar-benar pada guru kita. Bahkan jika tidak mengikuti 100% apa yang diajarkan dalam 50 syair ini, dengan cara memakna dan menghindari pelanggaran sama yang tidak perlu. Ini adalah alasan utama mengapa saya perlu menjelaskan 50 syair tentang guru pada kesempatan ini. Jadi saya rasa hari ini sampai di sini saja, dan kita mungkin masih ada beberapa atau 3 ajaran lagi. Jadi hari ini sampai di sini.